Aja. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Bapak. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu sehat. menyingkat waktu karena waktu kita hanya 3 jam pelajaran, pelatihan, 3 JP ya. Mari kita mulai sesi pagi hari ini dengan baca basmalah bagi yang beragama Islam dan yang non-Muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa prosedur dalam latsar ini di pertemuan pertama, saya selaku fasilitator atau media iswara akan memperkenalkan diri. Setelah itu nanti Bapak Ibu secara bergantian memperkenalkan diri. Ini memang sudah ada ya nama dan mungkin ada satkernya atau asal kerjanya. Tapi supaya nanti memudahkan ketika Bapak Ibu akan memilih ketua ya, karena tadi belum ada ya. Nanti dengan perkenalan itu nanti Bapak Ibu akan tahu siapa di antara Bapak Ibu ini yang pantas dan layak untuk jadi ketua. Kan kira-kira begitu ya. Nah nanti setelah saya memperkenalkan diri, Bapak Ibu memperkenalkan diri secara bergantian. Dan Bapak Ibu ini kan sudah belajar mandiri ya sebelum latsar, betul nggak? Sudah ya, baik lewat modul maupun lewat MOOC, sudah ya. Nah, oleh karena itu nanti sambil perkenalan, jadi pertama Bapak Ibu memperkenalkan nama, nggak usah panjang-panjang ya, namanya siapa, asal kerja atau satker atau di mana Bapak Ibu bekerja, misalnya dari MTS 1 Semarang misalnya. Setelah itu dilanjut dengan Bapak Ibu menceritakan pengalaman Bapak Ibu belajar mandiri, baik itu modul maupun lewat MOOC. Ceritakan pengalaman secara kognitif, pengetahuan Bapak Ibu dapat apa dari belajar mandiri itu, dan pengalaman secara afektif, sikap emosional Bapak Ibu ya, ketika belajar lewat modul maupun lewat MOOC. Singkat-singkat saja ya, pendek-pendek saja, nggak usah panjang-panjang. Oke, saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Ya, oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ada foto saya? Sudah, Kelihatan Bapak Ibu? sudah, Pak. Sudah ya, baik, langsung ya. Baik, nama saya Gunawan Bapak Ibu. Saya tempat tanggal lahir, tempat lahirnya di Mantiri Jeron. Mantiri Jeron itu salah satu Kapanewon. Kapanewon itu nama lain kecamatan. Kalau di luar DIY namanya kecamatan. Kalau di DIY nama kecamatan itu sebutan kecamatan itu Kapanewon. Saya lahir di salah satu Kapanewon atau kecamatan di Kota Jogja, nah itu di Mantiri Jeron. Itu konon katanya saya hanya numpang lahir karena setahun kemudian orang tua saya kembali ke Gunung Kidul. Bapak saya asli Gunung Kidul, ibu saya asli Tangerang, Jawa Barat. Nah, tanggal lahirnya 11 Agustus 1968. Jabatan saya Widya Iswara Ahli Utama, pangkat golongan Pembina Utama 4E. Instansi kerja di BDK atau Balai Diklat Keagamaan Semarang. Alamat rumah Tenggaran, Gedangrejo, Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor HP 081 227 86 0-nya 3 kali 5. Saya meniti karier PNS dari guru Bapak Ibu. Tahun 1994 saya jadi CPNS. Bapak Ibu belum lahir ya, tahun 94. Saya tugas pertama di MTS Negeri Banyusoto, Gunung Kidul. Itu 4 tahun kemudian saya bergeser ke MTS Negeri Karangmojo dekat rumah. Tahun 2006, tepatnya 13 Desember 2006, saya mutasi kerja di Balai Diklat Keagamaan Semarang sampai sekarang.
Kemudian saya keluarga, istri satu, istri bekerja sebagai guru ya yang disampiri kepala sekolah di SMP 1 Semen, Gunung Kidul. Istri satu ya, anak 3 perempuan sudah bekerja di Pemprov Provinsi DIY. Kemudian anak nomor 2 laki-laki itu kerja di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Belum nikah nih, lajang kalau Bapak Ibu mau jadi menantu saya. Kemudian yang ketiga itu laki-laki baru lulus dari manajemen UMY tahun ini, juga masih lajang. Cucu satu, umur 16 bulan ya, 16 bulan. Oke. Itu Bapak Ibu identitas saya. Sekarang silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri satu persatu. Monggo siapa dulu? Waktunya cepat aja Bapak Ibu. Monggo, saya tulis siapa namanya. Monggo. Baik Pak, izin Pak. Oke, silakan. Oke, saya mau pertama dulu biar nggak lupa. Angkatan 2 ya. Oke, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Dimas Banda Sugiarta. Saya aslinya dari Pemalang, Pak. Saat ini mendapatkan amanah tugas di MAN 1 Brebes. Cukup nggak, Pak? Terima kasih. Pak, pengalaman Bapak belajar dengan mandiri. Silakan singkat saja. Baik, untuk pengalaman belajar atau kuliah dulu lulusan dari UNY, Oh, saya maaf, bukan itu Bapak. Bapak kan pengalaman kemarin mengajar. sudah Oke. belajar mandiri itu ya, silakan. Oke, oke. Ya, untuk terkait kemarin terkait materi-materi atau belajar mandiri, ini saya belajar terkait pelayanan, yaitu terkait akhlak, kemudian 5 poin terkait kemenak, dan beberapa dinamika kelompok, Pak, kalau dari kemarin, Pak. Seperti itu. Cukup ya, silakan yang lain. Monggo, Terima kasih. silakan. Monggo Bapak. Izin Bapak untuk memperkenalkan diri Pak. Ya, silakan monggo. Nama saya Agus Ali Rahmat, saya dari KUA Kecamatan Laksono, Wonosobo. Asal saya dari Wonosobo. Untuk pengalaman belajar mandiri itu sangat baik Pak, sangat maksimal untuk mempersingkat waktu sehingga bisa mendapatkan pengalaman yang sangat bagus gitu Pak. Oke, silakan yang lain. Izin Bapak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Wahyustiarini. Saya asal dari Kendal. Kebetulan diamanahkan untuk bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Untuk pengalaman MOC sendiri kemarin saya tertarik dengan nilai dasar ASN Pak yang berakhlak itu, yang ada pelayanan, terus kolaboratif, akuntabel itu menjadi poin-poin yang penting untuk kita aktualisasikan ke diri kita sebagai ASN seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Izin memperkenalkan diri Bapak. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Fahri Nasirul Haq. Asal saya dari Jepara. Alhamdulillah sekarang saya menjabat menjadi penghulu ahli pertama di Satuan Kerja Kantor Urusan Agama Nalem Sari, Kantor Kemenak Jepara Bapak. Untuk pengalaman saya kemarin belajar Muklen, alhamdulillah dari Muklen itu sangat memberikan wawasan yang banyak terhadap saya, pengetahuan termasuk pengetahuan dalam bidang administrasi pemerintahan serta keterampilan kerja. Dari video-video itu sangat memberikan fleksibilitas waktu yang bisa saya dapat menyelesaikan jadwal Pak dalam belajar aktivitas sehari-hari. Cukup itu. Ya, silakan yang lain. Oke, mohon izin Pak. Perkenalkan, nama saya Bobby Yurisa. Asal saya dari Jambi. Alhamdulillah saya sekarang jabatan penghulu ahli pertama di KUA Sigalo, Kabupaten Banjarnegara. Untuk pengalaman selama MOC, secara emosional kemarin itu cemas Pak karena tidak bisa masuk ataupun login itu secara emosional. Terus kalau untuk materinya luar biasa, baru bagi saya karena sebelumnya tidak pernah belajar tentang ASN, terus masuk ke MOC baru belajar dengan nilai MS, Smart ASN maupun manajemen ASN. Terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain. Izin Bapak. Monggo.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Buzajat, saya berasal dari Kendal. Jabatan sekarang penghulu ahli pertama di KUA Patabon Kendal dari Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Untuk pengalaman kemarin, alhamdulillah dengan pelatihan itu kita berfokuskan pada nilai kebangsaan, etika, dan profesionalisme dalam pelayanan, sehingga ASN harus menjadi teladan dalam pelayanan publik serta menjadi perekat persatuan bangsa. Maksud. Ya, silakan. Yang lain. Oke, izin Pak, perkenalkan nama saya Effendi Ardiansah, saya dari Solo, sekarang bertugas di MTS Negeri 1 Karanganyar. Untuk pengalaman MOOC kemarin alhamdulillah cukup lancar karena basisnya online sehingga saya bisa belajar menyelesaikan waktu luang dan dari materi yang diberikan bisa menjadikan PNS atau calon ASN itu menjadi lebih profesional dan memiliki komitmen tinggi kepada bangsa gitu Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Mohon izin Bapak, memperkenalkan diri. Nama saya Andor Sifat Fuadi, asal saya dari Kabupaten Batang. Sekarang penempatan ada di kantor Kemenak Kabupaten Karanganyar, tepatnya di KUA Jumapolo, menjabat sebagai penyuluh agama Islam ahli pertama, Bapak. Pengalaman saya terkait pembelajaran MOOC sendiri sedikit istimewa, Bapak, karena di awal-awal ada kendala sinyal, karena penempatan di saya itu agak menjurus ke pedesaan, jadi harus struggle-nya di situ. Tapi alhamdulillah semua mendapatkan ilmu dan bisa menyesuaikan waktu demi waktu untuk mendapatkan ilmu yang secara baik manfaat dari pembelajaran tersebut. Terima kasih, Bapak. Oke, silakan yang lain. Baik, Bapak, Saya, izin Pak. memperkenalkan diri. Silakan. Izin Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Arif Rozi. Saat ini saya bertugas di KUA Kecamatan Selo sebagai penyuluh agama ahli pertama Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Untuk pengalaman belajar mandiri di MOOC, alhamdulillah dari materi-materi tersebut bisa di-download dan bisa diulangi kapanpun dan dimanapun, sehingga pengetahuan kami terhadap nilai-nilai berakhlak ASN bisa kami selalu pelajari, kami murojaah setiap hari, Pak. Begitu pengalaman dari saya. Terima kasih, Bapak. Oke, silakan yang lain. Ya, Pak. Izin Bapak. Monggo. Silakan. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Arinda Fitriani. Saat ini bertugas di KUA Kapanewon Saptosari, Kemenak Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah pelajaran saat MOOC kemarin berjalan lancar, tidak ada hambatan berarti, dan juga khususnya untuk materi wawasan kebangsaan itu saya dapat belajar mengenai para founding fathers dalam proses penyusun dasar negara, dan itu dapat menambah rasa nasionalisme dan cinta tanah air, Bapak. Oke, silakan yang lain. Ya, Pak. Mohon izin. Ya, silakan. Silakan, Mari. Monggo. Oke, mohon izin Bapak memperkenalkan diri. Silakan. Halo Bapak. Ya, silakan. Monggo. Oke, mohon izin Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Ali Fajar Utomo. Saya dari KUA Juwiring sebagai penghulu dari Kabupaten Klaten, Bapak. Terkait pembelajaran mandiri yaitu menambah wawasan saya sehingga saya dapat sedikit banyak memahami apa yang telah dipelajari dan saya termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, Bapak. Terima Oke. kasih. Monggo, silakan yang lain. Izin Bapak. Ya. Baik, nama saya Faisal Aminuddin Husna. Baik. Saya mendapat amanat di kantor Kementerian Agama Sukoharjo di KUA Kecamatan Tawangsari. Untuk formasi saya penghulu ahli pertama. Untuk pengalaman MOC kemarin, alhamdulillah mendapat ilmu baru yang mana ilmu tersebut itu belum pernah saya temukan ketika di bangku kuliah. Terima kasih, Bapak. Ya, silakan yang lain.
Izin Bapak, Oke. perkenalkan nama saya Akrim Teguh Suseno, unit kerja saya di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan untuk pengalaman MMC yaitu saya belajar terkait dengan core value ASN Pak, bagaimana menjadi ASN yang profesional dan terus belajar. Oke, silakan. Bapak, Ya. perkenalkan Pak. nama Suaranya nggak ada, Bu. Atau nggak usah pakai headset aja, dilepas dulu. Sudah bisa, Pak. Nggak, dilepasnya di laptopnya, jadi nanti suaranya masuk. Ya, kabel yang di laptop dilepas dulu biar nanti suaranya masuk. Silakan. Kabel headsetnya itu loh, dilepas, terus Ibu bicara nggak usah pakai headset. Kabel headset yang di laptop. Mendengar? Nah, silakan sip. Ya, Sudah bisa mendengar? silakan. Perkenalkan nama saya Anggita Ayu Ningtyas. Saya bertugas di MTS Negeri 6 Klaten. Terkait pengalaman saya belajar di MOOC, saya mendapat banyak pembelajaran terutama tentang nilai-nilai karakter ASN dan wawasan kebangsaan. Seperti itu, Pak. Oke, silakan. Ayo. Saya izin memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Dewi Yuliana. Saya guru SKI di Magelang. Pengalaman saya kemarin selama mengikuti PP materi online di MOOC, alhamdulillah lancar, dan saya belajar tentang nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak dan bagaimana ASN melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Fahrumiliana dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk materi MOC kemarin, menurut saya semuanya menarik. Cuman memang yang paling menarik ya ada materi tentang bahwa ASN juga harus adaptasi dengan perkembangan IT gitu, semacam AI gitu. Nah itu juga menarik sih Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Monggo. Baik, Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatimah Ismail dari MAN Banjarnegara. Pengalaman saya belajar MOC yaitu tentang kedisiplinan. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Ayo yang lain. Perkenalkan Bapak, nama saya Dewi Fairuz Zulaiha, saya berasal dari Purbalingga dan mendapatkan amanah sebagai guru IPA di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Untuk pengalaman pembelajaran MOC kemarin, dari sisi pengetahuan saya mendapat banyak materi baru, terutama terkait peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari sisi afektif, saya belajar untuk lebih disiplin mengatur waktu dan menjaga motivasi. Seperti itu Bapak, terima kasih. Oke, silakan. Ayo kelompok 1. Ya, saya Pak izin memperkenalkan. Nama saya Fainawan dari Kulon Progo, Provinsi DIY. Saya ditempatkan di KUA. Kemudian pengalaman terkait MOC itu berkaitan dengan pengembangan pengetahuan berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, kemudian fungsi dan tugas pokok sebagai ASN yang saya lebih teringat itu lebih ke untuk meningkatkan kita terhadap sikap nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Seperti itu. Oke, silakan. Siapa yang belum nih kelompok 1? Izin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pratiwi. Saya bertugas di MTS Negeri 1 Grobogan terkait dengan pengalaman belajar mandiri dari MOOC. Pada awalnya saya sempat mengalami kendala saat login.
Namun, alhamdulillah kendala tersebut dapat teratasi dengan baik. Adapun banyak materi yang saya dapatkan dari pembelajaran tersebut, di antaranya saya belajar tentang core value ASN, berakhlak, wawasan kebangsaan, bela negara, serta isu kontemporer. Terima kasih. Baik, semua sudah nggih? Ada yang belum? Nah, setelah Bapak Ibu menceritakan pengalaman belajar mandiri, baik itu lewat modul maupun lewat MOOC, yang di dalam MOOC itu ada yang berupa PowerPoint atau PPT, kemudian ada yang berupa video. Nah, asumsi saya bahwa Bapak Ibu ini sudah belajar secara mandiri semua materi Latsar dan Bapak Ibu sudah memahami isinya, kan gitu ya. Maka saya tidak akan memberikan ulasan panjang lebar, tapi saya hanya akan memberikan beberapa review atau ulasan singkat-singkat aja, karena mengingat waktu juga nggak cukup ya satu agenda satu ini harus diselesaikan dalam waktu 3 jam pelatihan. Nah, tentu saja dalam hal menerima informasi atau materi Latsar ini, Bapak Ibu ada yang lebih mudah dengan membaca modul mungkin. Karena secara teori di dalam mendapatkan informasi itu ada 3 tipikal. Tipikal manusia yang peka dari sisi audionya. Dia akan lebih mudah menerima informasi itu ketika mendengarkan. Kemudian yang kedua, ada yang peka dengan melalui apa namanya pandangan, penglihatan. Jadi Bapak Ibu audio visual ya, melalui visual pandangan. Jadi Bapak Ibu ada yang lebih mudah ketika membaca modul, ya, baca modul. Maaf tadi yang pertama itu audio ya, berarti dia lebih mudah kalau melalui MOOC dengan cara mendengarkan video, kan itu ya. Yang visual itu lebih mudah ketika dia membaca, melihat, mungkin membaca modul itu ya, baca modul atau mungkin melihat secara langsung sebuah peristiwa. Kemudian ada yang kinestetik. Ada orang yang mudah menerima itu kalau dipraktikkan. Ya. Nah, dengan berbagai karakteristik yang semacam itu, maka satu dengan yang lain tentu tidak sama dalam hal bagaimana Bapak Ibu belajar untuk mendapatkan informasi kaitannya dengan Latsar dalam bentuk apakah Bapak Ibu tipikal audio atau visual atau kinestetik, atau barangkali ada di antara Bapak Ibu ini yang kombinasi di antara 2 atau 3. Artinya Bapak Ibu punya talenta, potensi ya, mudah mendapat informasi itu baik mendengarkan maupun melihat. Nah, kalau itu yang terjadi ya bagus sekali, artinya dua-duanya itu sangat menunjang. Nah, oleh karena itu maka saya akan mengupas atau bukan mengupas ya, memberikan review atau pendalaman kaitannya dengan materi yang ada. Saya buka langsung sesi ya. Nah, Bapak Ibu, materi kita ini sebenarnya ini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Ini materi agenda 1, jadi Bapak Ibu nanti sampai akhir ini akan mendapatkan 4 agenda. Agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4. Nah, yang untuk bagian pertama ini, kita akan diskusi tentang agenda 1, tentang sikap perilaku bela negara. Nah, materinya panjang sebenarnya, benar Bapak Ibu sudah mempelajari ya, sudah membaca. Nah, oke, yang ini lewat saja ya, diskusikan ini lewat juga. Nah, indikator keberhasilan Bapak Ibu ini dikatakan berhasil menguasai materi Latsar ini jika, khususnya di agenda 1 ya, jika Bapak Ibu menguasai 3 indikator ini. Yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu ini punya wawasan kebangsaan. Jadi Bapak Ibu
tentu bangga ya sebagai anak Indonesia dengan wilayah yang begitu luas. Kita punya sekitar, ada yang bilang 13-17 ribu ya, 13 ribu, 17 ribu pulau besar maupun kecil, pulau yang sudah diberi nama maupun yang belum bernama. Banyak sekali. Karena di dunia ini ada yang negara itu hanya satu pulau. Misalnya ya di Singapura itu kan hanya satu pulau aja. Kemudian misalnya ada negara-negara di Timur Tengah atau mungkin di Eropa yang mereka adalah tinggal di wilayah atau daerah kontinental yang ada di daratan. Jadi wilayahnya itu daratan semua, tidak ada lautnya. Kalau kita kan banyak lautnya ya. Bahkan 2/3 dari wilayah Indonesia ini adalah lautan. Dengan segala kekayaan yang dimiliki. Nah kita ini bangga dengan Indonesia. Dengan sekian puluh ribu pulau, dengan 700 bahasa, dengan sekian 1.300-an budaya, bahkan ribuan kuliner dan sebagainya. Secara alam kita itu punya sumber daya alam baik itu yang ada di darat maupun di lautan. Tambang kita itu lengkap sekali Bapak Ibu. Belum lagi sumber daya alam dalam bentuk flora dan fauna, dalam bentuk tumbuhan maupun hewan dan binatang. Belum lagi kita punya musim yang sangat bersahabat untuk kehidupan kita. Dengan iklim muson, yaitu ada musim penghujan dan kemarau yang berimbang, ini menjadikan udara kita itu menjadi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Bayangkan kalau kita tinggal di Eropa Barat misalnya, bahkan di Jepang yang sama-sama Asia, Jepang Asia Timur ya, itu Jepang sudah punya musim itu ada 4 musim ya. Salah satunya adalah musim dingin. Ketika musim dingin di sana bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan tuh udara dingin sekali karena suhu udara sampai di bawah 0 derajat. Bayangkan itu, untuk bisa bertahan hidup, itu harus ada pemanas ruangan dan sebagainya. Nah kalau kita kan nggak perlu. Panas-panas di Indonesia paling berapa? Nah, 38, 39 ya. Ya sekali-sekali 40, 41 itu sudah cukup panas. Ya sedingin-dingin dekat kita ya paling-paling ya 16, 18 gitu ya. Kita masih bisa bertahan dengan ya pakai pakaian jaket atau mungkin kemulan sarung gitu ya. Cukup. Nah, belum lagi kita kalau bicara tentang kerukunan bangsa ini. Bagaimana kita yang pluralistis ya, yang beraneka ragam suku, bahasa, agama, budaya. Tapi kita bisa hidup dengan tanpa ada apa ya perselisihan dan pertengkaran yang berarti. Ya ada sih pernik-pernik perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, tapi tidak sampai menjadikan negara kita itu pecah. Tidak sampai terjadi disintegrasi bangsa. Ya, merdeka gitu. Timur kemarin itu ada sejarahnya ya. Memang Timur Timur secara historis, secara sejarah itu memang bukan satu kesatuan bagian dari NKRI. Ya, kita ya sudah itu kita ikhlaskan. Ya, ada pernik-pernik, ada perbedaan pandangan pendapat, ada ya, tapi tidak sampai terjadi disintegrasi atau perpecahan atau merdeka sendiri-sendiri. Bandingkan sekarang di beberapa negara ya, seperti Uni Soviet yang dulu wilayahnya begitu luas. Begitu terjadi ya ada gerakan politik ya waktu itu ya perestroika ya, kalau dibahasakan itu ya demokratisasi gitu ya. Glasnost dan perestroika itu. Kemudian beberapa negara di Uni Soviet itu memisahkan diri. Nah, Ukraina yang bahkan sekarang Ukraina malah perang sendiri dengan Uni Soviet, dengan Rusia yang dulu adalah induknya. Nah itu semacam itu. Ada di Pakistan misalnya dulu ada Sri Lanka, ada Pakistan, ada India itu jadi satu. Sekarang pisah-pisah-pisah. Ada Korea Utara, Korea Selatan, ada Jerman Barat, Jerman Timur yang kemudian menyatu lagi. Nah kita ini tetap eksis. Nah ini sebuah banggaan. Kemudian yang kedua melakukan analisis isu kontemporer. Sampai waktunya nanti kita akan bicara tentang bagaimana tugas Bapak Ibu nanti. Bapak sampai waktunya nanti selesai agenda 1, agenda 2, agenda 3.
akan masuk agenda 4, itu nanti Bapak Ibu akan dibimbing bersama oleh fasilitator membuat rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi itu kita mulai dari melakukan identifikasi isu. Nanti sampai waktunya akan kita bicarakan ya. Kita cari isu sebanyak-banyaknya yang ada di satker kita terutama. Nah, itu nanti kita bedah, kita analisis dengan menggunakan pendekatan APKL. APKL itu apa nanti kita jelaskan. Kemudian USG dan nanti akan ketemu core isu atau isu utama dan kita analisis dengan menggunakan Fishbone. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental untuk bela negara. Ya, bela negara ya. Jadi nanti kalau kita sudah menguasai tiga hal itu, kita punya wawasan kebangsaan yang baik, mampu menganalisis isu yang kontemporer, kemudian kita siap untuk punya kesiapsiagaan fisik dan mental dalam rangka bela negara. Nah, Bapak Ibu dikatakan ini sudah berhasil dalam mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan di agenda 1 ini. Oke. Oke, ini sudah ya Bapak Ibu sudah pelajari. Ini juga waktu-waktu yang Bapak Ibu akan lalui nanti sampai terakhir. Bapak Ibu selesai. Nah, dari 3 modul ini, ada modul 1, modul 2, modul 3 ya. Nah, ini Ibu Bapak juga sudah belajar. Secara garis besar, modul yang 3 tadi kalau diurai secara subbab, itu ada ini. Ada modul 1, ada modul 2, ada modul 3. Ya, oke, Bapak Ibu sudah belajar itu. Oke, sekarang ini modul 1. Isinya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, ini isinya. Kalau diambil garis besarnya, modul 1 itu isinya ini, wawasan kebangsaan, menumbuhkan kesadaran bela negara, dan mengimplementasikan sistem administrasi negara. Oke, sampai waktunya Bapak Ibu nanti akan dituntun ya, setelah selesai pelatihan ini ya. Dan sekarang mungkin sudah dimulai ya. Bapak Ibu setiap pagi kan harus absen ya, lewat pusaka. Atau mungkin ada yang di backup dengan fingerprint dan sebagainya. Bapak Ibu nanti akan juga diminta untuk punya kewajiban membuat laporan kinerja harian, membuat laporan kinerja bulanan, ada laporan kinerja triwulan, 1, 2, 3, 4, bahkan nanti akhirnya membuat laporan kinerja tahunan, atau kemudian ada SKP. Nah, ini bentuk dari sistem administrasi NKRI. Ya, nanti sambil jalan Bapak Ibu akan alami semua ini. Oke. Yang ini sudah. Nah, ini nilai-nilai bela negara. Nanti di bawah akan naik. Nanti di sini ya Bapak Ibu, mulai dari sini Bapak Ibu sudah mulai fokus nih. Simak ya, ini penting ini. Nanti sebenarnya ini bagian dari nanti menyambungkan antara agenda 1 dengan agenda 2. Nanti di sini ada, nanti Bapak Ibu akan bikin metrik di bawah nanti ya, nanti sambil jalan. Sementara ditelan dulu ya. Itu kita memasukkan cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, sampai yang kelima di bawah nanti. Cinta tanah air itu ada 6 indikator Bapak Ibu. Sadar berbangsa dan bernegara ada 5 indikator. Yang ketiga, keempat, dan kelima itu sama, masing-masing 5 indikator. Nah, yang kelima juga 5. Nah, nanti dalam membuat metrik di nilai-nilai bela negara, Bapak Ibu cukup mengambil cinta tanah air, copy paste, sadar berbangsa dan bernegara, copy paste, sampai yang 2, 3, 4, 5 sama. Nah, masing-masing itu nanti indikatornya diambil satu-satu aja. Ya, ambil satu-satu yang berdekatan dengan core issue dan tusi Bapak Ibu, tugas dan fungsi Bapak Ibu. Masing-masing ya, sebagai guru misalnya yang berkaitan dengan guru. Nah, nanti sama kita jelaskan. Nah, oke. Ini sudah ya, Bapak Ibu sudah. Nah, ini oke, namanya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekarang kita akan masuk ke isu strategis yang nanti Bapak Ibu bekal bagi Bapak Ibu ketika mau membuat rancangan aktualisasi.
Di dalam membuat rancangan aktualisasi itu nanti Bapak Ibu dimulai dari mengidentifikasi isu yang ada di Satker Bapak Ibu, yang ada di satuan kerja, yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Nah, isu-isu strategis itu nanti Bapak Ibu identifikasi dengan teknik analisis isu. Nah, tahapan penyelesaian isu itu dimulai dari ini Bapak Ibu. Yang pertama peranalisis, yang kedua memilah, ya, memilah dan menapis atau menyaring. Yang ketiga mendalami atau menganalisis isu, dan yang keempat memberikan alternatif penyelesaian. Nah, oke, itu. Nah, praanalisis ini maksudnya bagaimana? Bapak Ibu mengidentifikasi, menulis, mencatat isu-isu yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Tulis banyak-banyaknya, 10, bisa 30, bisa 100 ya. Nah, yang banyak itu nanti kemudian Bapak Ibu analisis ya. Analisis. Nah, di deskripsi isu itu bisa dideskripsikan seperti ini. Apa yang dimaksudkan dengan isu? Di mana isu itu kita dapatkan? Isu itu bisa terjadi di masyarakat, bisa di instansi atau tempat kerja, dan bisa bertaraf nasional maupun internasional. Tapi tentu Bapak Ibu boleh nggak mengambil isu misalnya tentang perang Israel lawan Iran misalnya, boleh nggak? Atau mungkin Israel lawan Gaza, ya, di Palestina sana, boleh nggak? Ya kalau Bapak Ibu kerjanya di Deplu, Departemen Luar Negeri, dan kebetulan Bapak Ibu adalah calon diplomat, boleh. Tapi kalau Ibu Bapak sebagai guru, sebagai penghulu, ya nggak usah lah jauh-jauh ya, kita ngambilnya ya di sekitar tempat kerja kita, di penghulu ya di KUA. Kalau guru ya di madrasah. Nah, kita ambil yang di instansi saja. Lingkup isu yang kita ambil, lingkup isu yang ada di instansi. Ya, yang ada di instansi atau tempat kerja. Kemudian deskripsi isu itu kondisi atau masalah atau isu saat ini. Jadi yang dikatakan isu itu adalah suatu kondisi atau masalah yang ada di tempat kerja kita yang terjadi saat ini. Nah, isu itu kita angkat, mengapa kita angkat isu itu? Karena isu atau masalah itu jika tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Dan isu itu melibatkan banyak pihak, bukan hanya satu orang kemudian, ya itu namanya kasuistis. Nah, satu orang itu kasuistis. Jadi isu itu memang terjadi secara masif ya, luas dalam arti di skop tempat kita bekerja. Kemudian bagaimana kita merumuskan isu itu? Kita mulai dengan pernyataan negatif. Ya, pernyataan negatif, misalnya tingginya angka perceraian di KUA, misalnya Semin, atau mungkin rendahnya angka partisipasi keikutsertaan KB, misalnya. Nah, itu kan pernyataan negatif. Atau kurangnya, itu ya, dan sebagainya. Nah, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, di praanalisis tadi kan kita yang pertama tadi diminta untuk mengidentifikasi, mencari isu-isu atau rumusan masalah atau mencari masalah yang ada di tempat kerja kita. Cari sebanyak-banyaknya. Nah, yang banyak itu kemudian kita ambil 5. Bapak Ibu silakan, ini penting ya. Mulai sekarang ini disimak nih. Ini nanti di Bapak Ibu ketika membuat rancangan aktualisasi mulainya dari sini. Ini penting sekali. Tolong disimak. Yang pertama adalah menapis atau menyaring isu dengan teknik APKL, USG dan lain-lain. Nah, APKL itu apa? APKL itu akronim ya, singkatan. Hanya aktual, jadi benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua, P itu problematik. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks
sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang ketiga, kekalayakan ini diambil dari kata K-nya itu khalayak ya. Ditambahi awalan ke dan di akhiran an. Jadi kekalayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian L-nya adalah dari kata layak. Ditambahi awalan ke, akhiran an, kelayakan. L. Isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Oke. Nah, ini contohnya nanti seperti ini, Pak. Jadi Bapak Ibu, tolong perhatikan ya. Kita membuat metriknya semacam ini. Kolomnya seperti ini. Ada kolom isu, kolom A, aktual, kolom P, ya, kemudian kolom K, kolom L, dan kolom jumlah, kolom prioritas. Nah, ini contoh isunya, misalnya isunya ada 5. Isu A, isu B, isu C, isu D, isu E. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu berikan skor atau nilai masing-masing. Aktualnya berapa, problematiknya berapa, kekalayakannya berapa, kelayakannya berapa. Kemudian dijumlah. Begitupun nanti isu B demikian sama sampai isu E sama. Nah, kemudian nanti setelah semua dijumlah, kemudian di ranking. Ranking 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang penting ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diminta membuat angka atau skor di aktual. Yang kita pakai ini adalah skala Likert. Skala Likert itu skala 5. Dimulai dari angka 1 artinya sangat tidak aktual. 2, tidak aktual. 3, sedang atau cukup. 4, aktual. 5, sangat aktual. Nah, yang Bapak Ibu cari nanti yang Bapak Ibu angkat di isu itu harus angka minimal angka berapa Bapak Ibu? Karena kita diminta untuk mengangkat isu yang aktual. Berapa minimal angkanya? Yang kita berikan angka di A ini. Berapa Bapak Ibu? Halo? Dengar suara saya Bapak Ibu? Nah, berapa? Berapa minimal angka berapa? Benar, Pak. 5, Pak. 5 karena paling aktual. Enggak, minimal berapa angkanya? Minimal. Angka berapa? 4, Pak. 4 ya. 4, karena 4 itu artinya apa? Aktual. Aktual. Kalau 5? Sangat aktual. Sangat aktual. Kalau 3? Sedang. Sedang. Kalau 2? Tidak aktual. Tidak aktual. Kalau 1? Kurang. Sangat Kalau tidak 1 tidak. Sangat tidak aktual. Sangat tidak Berarti aktual. ngapain kita angkat isu yang sedang, yang tidak aktual, yang sangat tidak aktual. Yang dimintakan angkat isu yang aktual. Berarti isu yang minimal angkanya 4. Dokter ada 5. Gitu ya. Oke. Nah, yang 3 besar itu kita ambil, kita analisis dengan USG. Nah, yang 5 tadi kita ambil kan 1, 2, 3. Berarti isu nomor D, isu nomor C, isu nomor A. Di copy paste, dipindah di metrik USG. Masukkan sini copy paste, kemudian muncul seperti ini. Nah, isu yang sudah kita pindah di USG ini kita kasih skor baru lagi. Dikasih skor. Isu USG itu apa? USG itu punya urgensi. Punya urgensi, S-nya seriousness, G-nya growth. Nah, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness itu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth itu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, itu kita masukkan di 3 ini, kemudian kita kasih skor jumlah. Nah, dari 3 besar ini, tolong Bapak Ibu perhatikan ya, simak ya ini ya. Halo Bapak Ibu, dengar suara saya ya. Mulai sekarang, setelah ini nanti 3 isu ini sudah Bapak Ibu dapatkan, konsultasikan dengan mentor Bapak Ibu. Konsultasikan dengan mentor, kalau di madrasah ya dengan kepala madrasah.
Kalau di KUA ya dengan Pak Kepala KUA. Kalau di Kepala Kabupaten Kota ya dengan kasihnya atau atasan langsung Bapak Ibu. Kalau di kampus silahkan nanti Bapak Ibu kerja di bagian apa, nanti di atasan langsung Bapak Ibu. Pak, Bu, dari 3 ini mana yang sekiranya bisa kami angkat jadi isu di dalam rancangan aktualisasi? Tanyakan ke mentornya. Nah, maksudnya apa? Nanti kalau mentornya sudah setuju, sepakat, Bapak Ibu kerjakan ini nanti sampai selesai di agenda 1, 2, 3. Begitu masuk di agenda 4, Bapak Ibu tinggal memoles, tinggal menyempurnakan, merevisi kecil-kecil. Ini saja nanti yang dipakai. Tapi kalau di awal sudah tidak disetujui oleh mentor, nanti di aktualisasinya atau di agenda 4-nya Bapak Ibu harus bikin baru lagi kan itu. Maksud saya begitu ya. Nah, yang 3 sudah dianalisis dengan USG itu kemudian diambil 1. 1 itulah yang dikatakan core issue atau isu utama. Nah, kita kemudian menganalisis atau mendalami isu ini dengan salah satu di antara ini SWOT, fishbone, mind mapping, dan lain-lain. Yang kita pakai yang fishbone. Fishbone itu apa Bapak Ibu? Fish itu apa fish? Ikan, tulang Ikan. Ikan, Kalau bone ikan. apa bone? tulang, Tulang. Berarti fishbone itu tulang teri, ikan. Tulang ikan. Berarti ini teori tulang ikan. Nah, gambarnya seperti ini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari 5 dianalisis dengan APKL, kemudian diambil 3 dianalisis dengan USG, dari 3 diambil 1 ketemunya core issue atau isu utama. Core issue itu kita ambil, kita tempelkan di kepala ikan ini Bapak Ibu. Nah, ini sebagai efek akibat. Akibat ini ada penyebabnya yang dikatakan cause atau penyebab. Nah, kita akronimkan penyebab ini ada 4 ya, 4M, yaitu man, material, method, dan milieu. Seperti apa? Seperti ini. Oke. Nah, misalnya kita mengambil contoh ya, bahaya potensial pembersihan kabut oli. Nah, ini efek, ini akibat di kepala ikan ini adalah akibat. Akibat ini ada penyebabnya. Penyebabnya apa? 4M ini. Ada metode atau ada material, ada man, ada milieu, ya. Nah, itu nanti tergantung ya. Di fishbone ini tidak hanya 4. Kalau Bapak Ibu buka referensi yang lain, itu ada yang 5, ada yang 7, ada yang lebih dari itu. Ya, nah ini sekedar contoh. Tapi yang kita pakai dalam latsar ini kita 4M saja. Man, material, materi, methods, dan milieu. Ya, di apa namanya di latsar ini kita ambil 4M atau M4. Oke. Nah ini. Jadi seperti ini. Oke. Nanti di dalam membuat Bapak Ibu mencari penyebab ini bisa bikin duri banyak ya. Durinya bisa lebih dari ini atau mungkin kurang dari ini. Durinya mungkin hanya 2 atau mungkin hanya 3. Dalam hal duri dari misalnya ambil contoh dari metode ya. Metode ini punya duri lebih dari 1, katakanlah 3. Kalau bisa 3 duri itu dirangkum jadi 1. Tapi kalau nggak bisa, diambil salah satu yang dominan. Penyebab apa terjadinya efek ini dari sisi metode? Nah, misalnya dari metodenya tidak adanya atau mungkin prosedur yang salah. Nah, ini kan prosedur yang salah. Nah, prosedur yang salah ini adalah penyebab terjadinya bahaya potensial pembersihan kabut oli. Nah, dari penyebab ini Bapak Ibu cari solusi, gagasan atau ide untuk mengatasi masalah yang berasal dari sisi metode. Nah, gagasan atau masalah itu Ibu Bapak masukkan di sini Bapak Ibu. Nih, gagasan kegiatannya apa? Misalnya metode yang salah, ya. Kemudian kita bikin gagasannya apa? Dibuat SOP misalnya. Nah, untuk membuat SOP langkah-langkahnya apa? Misalnya langkahnya dikumpulkan referensi, didiskusikan, kemudian dibuat draft SOP,
dibuat SOP, kemudian diuji coba SOP itu, dan seterusnya misalnya seperti itu. Nah, demikian pun yang dari sisi material, yang dari sisi yang dari sisi milieu, gitu ya. Oke. Nah, sampai di situ. Itu tugas kita nanti hanya sampai di situ untuk agenda 1. Nah, nanti kesiapsiagaan bela negara itu nanti. Nah, nanti sampai waktunya Bapak Ibu akan disambungkan dengan agenda 2. Nah, agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu satu dengan yang lainnya saling berkelindan, saling melengkapi, kemudian akan menjadi rancangan aktualisasi yang nanti sampai waktunya Bapak Ibu uji cobakan di satker masing-masing selama kurang lebih 1 bulan, tepatnya 36 hari. Oke, itu tugas Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu cermati untuk kaitannya dengan Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi. Nah, sekarang kita akan berikan contoh ya. Contoh Bapak Ibu membuat penugasan ya, penugasan. Penugasan yang nanti harus Bapak Ibu lakukan. Ini ada 2. Tugas ini ada 2 macam. Yang satu tugas kelompok, yang satunya adalah tugas individu. Nah, selesai dari sesi pagi ini, selesai sinkronus, selesai tatap maya ini, Bapak Ibu nanti masih punya waktu 7 jam ya, 7 CP ya, jam pelatihan ya. Nanti asinkronus. Asinkronus di mana Bapak Ibu nanti bekerja menyelesaikan tugas baik kelompok maupun individu. Mumpung ketemu, nanti silakan tugas kelompok ini didahulukan, diselesaikan hari ini. Kemudian nanti tugas individunya, kalau mau nanti masih ada sisa waktu, kerjakan hari ini, terus disambung hari Rabu ya. Hari Rabu, kemudian nanti kita ketemu lagi di sinkronus hari Kamis. Di sinkronus hari Kamis itu nanti Bapak Ibu saya minta memaparkan, mempresentasikan tugas kelompok maupun tugas individu. Tugas kelompoknya apa? Tugas kelompoknya itu ada 4. Yang pertama membuat video, yang kedua membuat yel-yel, yang ketiga membuat lagu. Lagu nanti silahkan dicari lagu yang sudah ada, kemudian diubah, diganti lirik atau liriknya ya. Misalnya Bapak Ibu mengambil Garuda Pancasila ya. Ya, irama dan musiknya adalah musik Garuda Pancasila, tapi liriknya, kata-katanya diganti. Saya seperti itu. Kemudian yang keempat, dari tugas kelompok itu membuat role play. Bapak Ibu nanti akan bermain peran sosiodrama. Oke, nah nanti tugas individunya nanti kita share satu-satu. Oke, kita lihat ya. Tugas untuk Oke, kelihatan loh Ibu? Kelihatan? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oh iya, ya Pak. Sekarang kelihatan? Sudah ya? Oke. Sudah. Oh ya Pak, silakan tolong saya dikirim, Bapak Ibu sudah nyatet nomor HP saya? Nanti salah satu nanti ngirim ke saya ya, nanti saya kirim tugas ini. Ada yang sudah punya nomor HP saya? Belum, Pak. Oh ya, tak sebutkan ya. Salah satu Pak, siapa yang nanti nulis? Pak siapa ya? Pak Agus. Siap, Pak. Pak Agus ya. 081 22 786
Nolnya 3 kali 5. Nolnya 3 kali ya, 5. Jadi kan kirim ke nomor itu, nanti saya kirim tugas ini. Nanti terus di-share ke teman yang lain. Oke, siap Pak. Oke ya, kirim ya. Oke, saya jelaskan ini ya. Tugas kelompok agenda 1. Bapak Ibu, tugas yang pertama membuat video tentang visualisasi bangsa yang menggambarkan bangsa Indonesia. Bapak Ibu bisa membuat video ini dari sisi ideologi politik, Ipolexos Butankam ya. Ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Atau mungkin dari sisi satwa atau flora dan fauna. Dari sisi mungkin keindahan alam, kepulauan, mungkin lautan, tempat wisata, kuliner, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Setiap peserta itu mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Nah, satu video itu dari masing-masing peserta itu dikumpulkan, di-store ke salah satu yang nanti bertugas menyunting. Ya, katakanlah pengepulnya itu ya. Pengepulnya mengumpulkan semua video dari anggota. Ntar ya, saya colokkan. Ya, masing-masing dikumpulkan ke koordinator atau pengepul. Kemudian nanti dari masing-masing itu dijadikan satu, disunting ya, diedit, disunting jadi video baru yang menggambarkan tentang Indonesia. Oke, jadi kumpulan dari 10 video itu nanti diedit, disunting jadi satu video baru yang menggambarkan tentang Indonesia. Nah, pada bagian akhir video itu tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang berbeda satu sama lainnya. Jadi nanti 10 orang itu akan mengucapkan kata dalam akhir video itu. Apakah Indonesia Jaya, Indonesia Emas, Indonesia NKRI harga mati misalnya dan seterusnya. Yang menggambarkan wawasan kebangsaan Indonesia. Kemudian durasi video itu maksimal 5 menit Bapak Ibu. Tidak boleh lebih ya. Kalau kurang boleh. Tidak boleh lebih tapi kalau kurang boleh. Waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS. Teknik pengumpulannya link YouTube dengan publish terbatas ya, tulis link di MS Word, upload di LMS. Nanti Bapak Ibu selesai tugas itu, nanti saya buatkan rumah-rumahnya yang untuk mengupload. Silakan di-upload di sana. Batas waktu terakhirnya hari Rabu ya. Hari Rabu itu besok. Hari Rabu pukul 23.59 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, kriteria penilaiannya keterkaitan substansi wawasan kebangsaan. Kemudian 2, kerjasama dan kekompakan kelompok. Yang ketiga, estetika video. Jadi videonya dibikin sebagus mungkin ya, tidak asal jadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, buat teks lirik yel-yel lagu kelompok. Buat teks lirik yel-yel. Kemudian dan lagu kelompok. Silakan. Kemudian yang keempat, buat skenario role play. Oke. Ya, itu yang tugas kelompok. Nanti saya buatkan rumah-rumahnya. Sementara itu. Oke ya. Itu yang kelompok, sekarang yang tugas individunya. Itu yang kelompok, ini yang individu. Individu berarti ini ya. Oke ya. Ini nanti nah, tugas individu maupun kelompok itu nanti diupload Bapak Ibu. Diupload masing-masing. Tugas kelompok semua individu ngupload sendiri-sendiri. Tugas individu diupload sendiri-sendiri. Oke. Nah, lembar kerja untuk penugasan agenda 1 tugas individu. Yang pertama, analisis isu di instansi masing-masing.
temukan core issue atau isu utama dengan menggunakan analisis APKL dan USG. Tadi sudah kita jelaskan. Lakukan analisis penyebab core issue dengan menggunakan diagram fishbone. Nanti kalau sudah ketemu core isunya dibuat dianalisis dalam bentuk fishbone, ikan. Tentukan gagasan ide kegiatan dari analisis fishbone yang sudah dilakukan. Nanti dibuat tabel atau metrik. Nah, kemudian tentukan indikator bela negara. Ini tugas yang kedua. Yang tadi saya katakan di copy paste aja, Pak. Indikatornya ambil satu-satu. Nah, yang ketiga membuat joint learning. Membuat learning journal ya Mas saya. Buat learning journal agenda 1. Isinya apa? Ibu Bapak menceritakan pengalaman kognitif maupun afektif saat mengikuti kegiatan sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus itu apa? Sinkronus itu tatap maya ini. Ketika saya menjelaskan lewat Zoom ini, sinkronus. Kemudian asinkronus ini, Bapak Ibu tugas mandiri. Ya, Bapak Ibu menyelesaikan tugas, Bapak Ibu mungkin diskusi kelompok dan sebagainya. Dalam bentuk rekaman suara. Direkam hanya suara. Durasinya maksimal 3 menit. Jadi maksimal 3 menit, tidak boleh lebih, kalau kurang boleh. Kirim dalam bentuk format MP3, MP3. Waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS, sama ini. Terakhir Rabu pukul 23.59 WIB. Nah, nanti silakan dibaca itu. Nah, ini Bapak Ibu. Apa yang kita jelaskan di nomor 1 ini, nanti langkah-langkahnya seperti ini. Nama peserta, NIP, daftar hadir, lasar CPNS angkatan berapa, tempat lasar, kemudian jabatan instansi. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan ini, mencari isu yang ada di satker Bapak Ibu, di tempat kerja Bapak Ibu. Ambil 5, isu pertama apa? Yang dimulai dari pernyataan negatif. Misalnya tingginya angka perceraian di KUA mana? Rendahnya minat belajar bla bla bla. Tingginya angka apa misalnya? Pecandu rokok misalnya, dan sebagainya. Nah, kemudian dikasih angka, dikasih skor. A-nya berapa, B-nya berapa, K-nya berapa, L-nya berapa, jumlah berapa. Sampai isu yang kelima, kemudian jumlahnya berapa, di ranking. 3 besar diambil, masukkan di APKL sini. Biar nggak keliru nanti 3 besar itu di copy paste. Copy, kemudian di paste di sini. Isu pertama, kedua, ketiga, kemudian dinilai lagi. Dikasih skor lagi, urgensinya berapa, seriousness-nya berapa, grade-nya berapa, jumlah berapa. Begitu ya nanti isu 2, isu 3. Jumlah semua, kalau sudah rankingnya berapa? 1, 2, 3. Nah, dari 3 besar inilah nanti yang kita maksudkan, Bapak Ibu konsultasikan dengan mentornya, pembimbing di kantornya. Jadi nanti mentornya kalau madrasah ya kepala madrasah itu. Oke, nanti salah satu dari 3 ini yang paling tinggi skornya kita ambil sebagai core issue atau isu utama. Nah, core issue itu nanti kita masukkan di fishbone ini, di core issue ini. Nah, core issue ini adalah efek atau akibat. Penyebabnya mana? 4M ini. 4M ini ya. 4M. 4M itu apa? Material, man, kemudian milieu, dan methods. Nah, dari akibat ini ada penyebabnya. Misalnya man ya, lemahnya SDM manusia. Nah, kemudian lemahnya manusia SDM itu kita carikan solusi, kita berikan solusi. Gagasan atau ide atau solusinya apa? Masukkan di sini. Misalnya diadakan workshop. Gagasan kegiatannya apa? Diadakan workshop. Langkah-langkah workshop itu apa? Misalnya di bentuk panitia, diundang peserta, diundang pemateri, laksanakan workshop, evaluasi. Nanti sini materialnya apa, kemudian metodenya apa, kemudian milieunya apa, gitu. Begitu. Nah, yang bela negara ini tadi, cinta tanah air di copy aja dari PowerPoint di atas. Indikatornya juga diambil dari PowerPoint di atas. Gitu ya. Kemudian implementasinya seperti apa. Oke. Cukup sampai di situ ya. Sekarang oke, sampai sini ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Sambil jalan saya copy ke ya. Tugas-tugas tadi.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nggih. Untuk tugas kelompok tadi yang membuat video gitu Nggih, ya. Nah, itu membuat video nggih, yang mencerminkan Indonesia. nggih. Nah, apakah itu videonya kita harus ngambil sendiri pakai kamera gitu, atau kita bisa ngambil stok gambar dari YouTube misalkan, lalu kita gabung-gabungkan, atau benar-benar harus pure dari HP kita masing-masing, lalu kita gabungkan gitu. Ya, ambil aja, Bu. Ambil saja, nggak usah bikin sendiri. Kalau bikin sendiri nanti susah ya, karena nggak semuanya menguasai IT itu. Ambil video yang ada, kemudian nanti serahkan ke pengepulnya, kemudian disunting jadi kamera baru, apa namanya, video yang baru. Oke, gitu. Terus yang lain ada? Matur nuwun, Pak. Oke. Saya kirim ya. Ada yang lain silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Halo, Pak. Halo, silakan. Oh iya, izin bertanya Pak terkait tadi tugas individu. Ada pemberian nilai atau skor itu berdasarkan kita sendiri atau sesuai dengan konsultasi mentor Pak? Terima kasih. Ya, pemberian nilai di APKL itu ya? Iya Pak. Ya, itu tekniknya silakan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan membuat angket atau Bapak Ibu akan mewawancarai seseorang atau apapun silakan teknisnya ya untuk memberikan nilai di APKL itu, skor itu ya. Yang jelas nanti untuk P dan K dan L-nya angkanya silakan, tetapi untuk aktualnya ya kalau saya punya persepsi, punya pandangan, ya A-nya itu aktual karena kita diminta untuk mengangkat isu yang aktual kan gitu ya. Nah, kalau aktual ya minimal 4. Kalau nilainya 3, 2, bahkan 1, lah ngapain isu yang nggak aktual kita angkat kan itu. Permintaannya, perintahnya adalah cari isu yang aktual. Oke gitu ya. Oke. Baik Yang Pak, lain? terima kasih. Oke. Ada nggak? Tugasnya sudah saya kirim Pak Agus ya. Nanti di-share di kelompok. Sebenarnya nanti Oke, Pak, sampun, Pak. nanti saya siapkan juga di BLC-nya Bapak Ibu. Nanti setelah ini saya buatkan di BLC. Nanti rumah untuk upload itu nanti di dalamnya sudah ada soalnya. Ada nggak? Kalau nggak kita cukupkan sampai sekian dulu. Gun izin menyampaikan. Oke. Ya. Jadi terkait dengan upload tugas untuk mulai periode 5, polanya di BLC sudah tidak seperti periode 1 sampai 4, Pak. Izin saya share screen deh. Oh nggih, nah ini dari Bu Sebentar. Irma ya silakan tolong Bu Irma. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu di sini sudah ada. Nah, ini Pak Gun nanti mungkin jika mau upload paparan atau mungkin tugas bisa di ini Pak, di materi ini atau ini. Jadi nanti untuk tugas individu Bapak Ibu langsung ke topik tugas individu agenda 1 tugas LK1. Jadi nanti langsung di sini nggih Bapak Ibu upload tugasnya. Nah, nanti Pak Gun saged upload. Nah, ini kalau di sini sudah Pak sudah disampaikan untuk tugasnya. Oh sudah ya? Sudah ada ya Mbak Irma ya? Oke, sudah ada. Oh ya, udah makasih kalau gitu. Ya, sebentar ini yang terlihat nopo Pak ini sekarang? Ini lembar individu ini. Oh enggak. Ya ini nanti ini tugasnya Terus sudah yang ada. kelompok ada nggak? Nah. Sebentar. Terus kemudian untuk upload tugas kelompok nanti di topik tugas kelompok agenda 1 tugas kelompok penulisannya sesuai dengan contoh. Coba saya klik agenda 1 ya. Nah ini coba saya buka. Nah ini. Oh ya sudah. Sudah sama Oke, ya Pak. berarti itu Bapak Ibu ya. Makasih Mbak Irma.
kita jadi sudah ada oke, di BLC ya Mbak Irma ya. ya sudah ada, rumah-rumahnya sudah ada, nanti langsung Termasuk aja. tugasnya ya. Oke, betul. Jadi nanti tugas individu di topik individu ini, kemudian nanti agendanya jangan lupa Bapak Ibu peserta langsung dimasukkan di agenda 1 tugas individu dengan penamaan seperti contoh, kemudian tugas kelompok langsung dimasukkan ke agenda 1 tugas kelompok. Gitu. Ngoten Pak Gun? Oke, makasih. Oke. Ya sudah kalau gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya, sudah dijelaskan oleh Mbak Irma selaku panitia. Ya memang dulu agenda 1 di apa namanya? Periode 1 ya Mbak ya. Oke, Periode periode 1, 2, 3, sampai 4 Oke, itu masih seperti yang saya masing-masing. jelaskan. Oke. Nah, sekarang kami sudah dipermudah oleh panitia, difasilitasi. Saya tidak menyiapkan itu semua, sudah disiapkan oleh panitia. Terima kasih panitia. Oke, saya kira dari saya cukup Mbak Irma, karena saya harus masuk ke kelompok 3 dan 4. Saya pamit ya Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bagi yang beragama Islam, yang non-Muslim dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pamit Bu Irma, saya pamit teman-teman ya. Oke, Saya menuju Pak ke... Gun langsung join 3-4. Ini yang 1-2 saya beri informasi sebentar. Oke. Oke, terima Cukup kasih ya, saya Pak keluar Gun. ya Bu Irma dan Oke, nggih, teman-teman. Pak. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Nggih. Bapak Ibu kelompok 1 dan 2 untuk tugas tadi seperti yang disampaikan Pak Gunawan nggih. Kemudian untuk siapa yang mendapatkan tolong di-mute dulu ya.